Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insan ja'ala al-insana fi hadhihi dunya lil ibadati ila Allah azza wa jalla wa yastaghfirunahu min kulli khata'in wa yastatubu min kulli dhanbin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di awal kembalinya ke pondok pesantren, kita harus berniat mencari ilmu. Yang pertama yaitu limardatillah wa liizalatil juhli wa li'ila'i kalimatillah. Niat mencari ilmu yaitu mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipandang oleh orang dan dipandang oleh tetangga dan siapapun, akan tetapi mencari ilmu karena mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi dasar bagi kita semua. Mencari ridha Allah itu adalah merupakan kunci bagi kita semua. Kita masuk surga karena ridha Allah. Jadi keridhaan daripada Allah itu yang sangat kita tanamkan di dalam hati kita. Mencari ridho Allah, mencari ridho kedua orang tua, mencari ridho daripada guru, itu yang menjadi kunci bagi kita semua. Kalau kita mencari keridhaan daripada kedua orang tua, otomatis kita harus mengabdi kepada orang tua dan patuh terhadap kedua orang tua. Sebagaimana yang sering diterangkan, ridullah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Mencari keridhaan daripada kedua orang tua dengan artian kedua orang tua itu berbarokah bagi kita. Dan mencari ridho guru,
kita kembali terhadap keridhaan orang tua. Memang seharusnya dan kewajiban bagi kita patuh terhadap kedua orang tua kita. Sebab yang merawat kita dari kecil kita, dari lahir kita, menjadi bayi kita, menjadi anak-anak kita, menjadi remaja, bahkan sampai mondok, yang merawat dan membiayai itu adalah kedua orang tua kita. Dan kedua orang tua tidak pernah mengeluh terhadap diri kita. Tapi kadangkala kita mengeluh apabila kedua orang tua kita menyuruh terhadap diri kita. Maleslah, capeklah, ngantuklah, ini itulah, giliran ingin minta uang, itu minta kepada orang tua. Baik waktu di pondok, waktu belajar di pondok minta kirim terhadap kedua orang tua, bahkan pulangnya pun masih minta duit kepada kedua orang tua. Untuk apa? Untuk beli paket, beli pulsa, minta terhadap kedua orang tua. Tapi tidak patuh terhadap kedua orang tua. Itu tak kena boleh piring. Mencari keridhaan daripada guru kita. Ini yang sering dialami oleh para santri. Apa itu? Kadangkala dan bahkan sering santri kalau sudah waktunya mengaji masih perlu dijemput, diiponin. Kadang keluhan guruna, saya datang ngaji keluhan guruna, esok olaan keluhan guruna, sedangkan santri lagi kipang napang yang kamera, kapan lamang kata lain, kadang gurun lebih kelas, kadang ki berangkat mandi. Itu yang sering terjadi. Bajana ngaji, keluhan gurunya si ngaji. Kadang-kadang gurunya berangkat, ki sibuk si nyeri kayak tepuk. Seharusnya santri harus duluan daripada sang guru. Jangan dibalik. Yang perlu itu santri, bukan yang perlu itu guru. Malah kadang-kadang guru yang sampai duluan daripada santri. Kadang kita pun konein. Lese parlo itu siapa? Kita pun konein kamar-kamar kan. Kita pun otak. Jadi tradisi yang seperti itu jangan lagi diulangi di tahun yang akan datang. Tradisi harus dijemput, ngaji butuh jemput, sang pusat pengarah. Itu tidak boleh seharusnya terjadi. Tidak boleh terjadi lagi. Kalau sudah waktunya sekolah, berangkat sekolah, waktunya mengaji, berangkat mengaji, waktunya kegiatan, berangkat kegiatan. Jangan mengepentingkan kebutuhannya diri sendiri. Harus mengikuti apa dan
menjadi peraturan di pondok pesantren. Karena kadang-kadang buru, bujana ngaji sampai ngaji buru. Orang mengaji itu harus mempunyai pikiran yang selalu rendah, berkumpul dengan siapapun, harus merasa dirinya ini tidak tahu. Jangan sampai mempunyai sifat sombong. Bisa siapolong ben sikenean tanda amar kena abang laraja, tapi maglaraja mun kita tahu. Sifat sombong tidak boleh dipegang bagi seorang santri. Di waktu saya berada di Lirboyo dulu, setelah saya tamat aliyah, teman-teman ada yang ditugas mengajar di Ibtidaiyah kelas 4, ada yang ngajar di Sanawiyah, ada yang menjadi pengurus. Itu masih belajar Al-Quran terhadap Allah Yarham Bayai Maftub. Kumpul dengan muridnya malah belajar Al-Quran. Kadang-kadang muridnya tidak tahu bahwa itu gurunya. Karena di Lirboyo itu dibagi menjadi beberapa lokal. Satu kelasnya itu ribuan. Satu kelasnya ada yang 800. Nanti gurunya ada berapa, misalnya 10. Kelas 4 gurunya 10. Jadi kalau belum sampai pada bagiannya tidak tahu bahwa itu guru kelas 4. Waktu setamatan dengan saya aja dulu sudah 300 lebih satu kelasnya. Itu dulu tahun 1996 satu kelas saya itu 300 lebih. Kalau sekarang satu kelasnya 1000 lebih. Wong santrinya 28.600 lebih, itu santrinya toh. Pengurusnya 1000 lebih. Jadi kesemuanya itu 30.000. Tapi santri sopan. Santri terhadap guru, terhadap mustahiknya atau munawibnya, itu perhatian. Ngaji tidak perlu masih dijemput. Kalau sudah waktunya ngaji, berangkat ngaji. Waktunya sekolah, berangkat sekolah. Tak perlu diikoni. Tak ikoni. Tak disuruh koniin. Tidak. Jadi tradisi yang seperti ini, nambun otak, nambun koniin, jangan dipakai. Jangan dipakai.